apa yang disampaikan Kang Deddy benar, bahwa dana hibah dalam pengertian yang tertulis seperti dulu itu stop. Karena apa? Itu dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mencuri lah. Gampangnya gitu aja, mencuri. Bayangkan kalau seperti beliau katakan kan, ya, ada satu pesantren yang dapat 50 miliar. Ya. Bayangkan saja itu. Di auditnya tidak berani audit. Sementara yang kecil-kecilnya cuma ya mungkin bisa cuma 10 juta itu di auditnya luar biasa. Nah, dan tadi menarik itu. Bagaimana Cirebon, kota santri, kota pesantren yang begitu hebat kok cuma dapat 557 juta. Kabupaten Cirebon hanya dapat satu pesantren itu 557 juta. Cuma satu pesantren kan? Iya. Bayangkan saja itu. Kita nggak usah cari-cari. Lu pesantrennya banyak di mana? Berarti dana itu sampai tidak sesuai dengan haknya, tidak adil. Loh, diberikan hanya satu pesantren. Saya kira ini bagus, kebijakan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi. Pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan ngobrol dengan guru kita, orang tua kita, Ketua Umum Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, Habis Kiai Syarif Rahmat. Malam Habis. Sehat Habis ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, di samping kesibukan beliau menyempatkan untuk kita ngobrol kaitannya malam ini Habis yang viral akhir-akhir ini di media sosial, di hampir semua di platform media sekarang membicarakan salah satu pemimpin provinsi, tepatnya Provinsi Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Karena penduduknya mungkin di Indonesia paling banyak, ya. Paling banyak, dan banyak keputusan-keputusan yang mungkin sebagian orang itu kontroversial, tapi mungkin sebagian orang juga itu membangun untuk masyarakatnya. Nah, yang malam ini ingin saya tanyakan, dan mungkin pemirsa pada Suka TV di mana Anda berada ingin tahu, yang viral itu adalah tentang dana hibah. Nah, ini sekali lagi dana hibah. Dana hibah yang di stop anggarannya oleh Kang Deddy Mulyadi lah, kita sebut saja Gubernur Jawa Barat. Kenapa kita ingin menanyakan pada guru kita? Karena di situ salah satu hibah yang diberhentikan, di stop sementara adalah tentang dana pesantren, hibah yayasan, hibah masjid. Sedangkan itu kan untuk keagamaan, untuk kaitannya dengan agama. Nah, sebelum saya menanyakan ke Abi, ini berikut videonya tentang dana hibah yang diberhentikan atau di stop oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini dia. Beberapa anggota dewan yang keberatan, ya kan, terhadap penundaan belanja hibah untuk pesantren, untuk pesantren dan masjid. Oke, pesantren dan masjid penundaan itu kemarin tuh berapa sih yang ditunda oleh kita? Ya, tadi untuk pesantren kurang lebih sekitar 135 miliar. Masjid? Untuk masjid 9 miliar. Pesantren 135 miliar, masjid 9 miliar. Ya. Nah, oke, belum kita merinci pada orang, kita merinci pada kabupaten. Siap. So, sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu. Ya. Itu untuk kabupaten mana saja? Sebutin. Kabupaten Bandung, itu 10 pesantren, itu kurang lebih sekitar 3,3 miliar. 10 pesantren 3,3 miliar. Nanti rincian nama pesantrennya juga ada. Publik boleh tahu dan kita akan perlihatkannya. Siap. Tinggal nanti di kita kirimin aja, sampein aja ke publik. Orang anggarannya terbuka kok. Anggaran gubernur aja kita liatin. Ngapain ditutupin? Terus Kabupaten Bekasi 7
pesantren 2,4 miliar. Oke. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Lebih sedikit. Cuma satu. Kabupaten Cirebon Kabupaten. sebagai basis organisasi agama, Iya. basisnya Nahdlatul Ulama, Iya, basisnya Islam tradisional. betul. Di Jawa Barat Islam Hanya satu. NU itu hanya dapat Satu apa? pesantren Dengan nilai 557 juta. 557 juta. Nah terus Dan terbalik dengan Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang langganan 140 pesantren dengan atau nilai. yayasan dengan nilai 78 miliar. Oke, Kabupaten Garut 78 miliar. Iya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren, madrasah? Dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama, kurang Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar? sekitar 50-60 juga ya. Enggak, lebih. Dengan Sebenarnya. yayasan segala macam Oh, iya. lebih. Jadi Kabupaten Garut itu mengalahkan jauh di atas Cirebon. Cirebon cuma 1, Garut 140. Kalau menunya seperti ini, saya sebagai gubernur kok tidak memperlihatkan rasa keadilan? Abi, ini saya bacakan data-data yang diberhentikan dana hibah tahun 2025 yang diberhentikan. Kabupaten Bandung ada 10 pesantren 3,3 miliar, Kabupaten Bekasi 7 pesantren 2,4 miliar, Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar, Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar, Kabupaten Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar, Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta, Kabupaten Karawang 1 pesantren 300 juta. Nah ini yang paling banyak ini. Kabupaten Garut 140 pesantren 78 miliar. Nah itu Abi, data yang kita dapat itu anggaran dana hibah. Nah yang ingin saya tanyakan, dana hibah itu perspektif dari sisi agama itu bagaimana Abi? Silakan Abi. Ya sebenarnya istilah dana hibah yang diberikan oleh negara itu ya hampir sama dengan hibah dalam bahasa fikih, yaitu pemberian. Kalau kita memberi kepada seseorang ngasih, itu hibah. Apa yang dilakukan oleh KDM atau HD lah, Haji Dedi, tentang kebijakan dihentikannya sejumlah bantuan dana hibah kepada pondok-pondok pesantren dan yayasan itu sebenarnya telah menjadi perbincangan lama di antara kita kan, bahwa di negeri ini biasanya dana-dana yang diturunkan oleh pemerintah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang relatif dekat. Saya kira ini fenomena sudah diketahui banyak orang. Bahkan adanya sejumlah pejabat yang mendirikan lembaga pendidikan, pondok pesantren, yayasan, itu saya anggap sebagai celah untuk mereka melakukan kecurangan. Kita bisa cek nanti. Jika orang itu punya lembaga pendidikan, lalu dia bekerja di kantor Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian lah. Kementerian Pendidikan, bisa dicek, bisa ditelusuri. Kok secepat itu berkembang? Dari mana dananya? Juga pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh orang-orang yang berada di sistem Kementerian Agama, itu akan jauh lebih cepat berkembang daripada pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh orang-orang yang berada di luar sistem. Mengapa? Silakan dicek di seluruh Indonesia. Itu sudah berpuluh tahun saya sebetulnya mengkritisi ini di hadapan teman-teman, membicarakannya.
Cuma tidak tahu bagaimana cara membereskannya. Tapi silakan dicek. Juga yang lain-lainnya, ya kan? Karena memang lembaga pendidikan atau yayasan itu paling mudah untuk menyerap dana. Pondok-pondok pesantren di kampung-kampung misalnya sudah 20, 30 sampai 50 tahun berdiri, ya masih seperti itu saja. Ya kan? Konvensional. Iya. Tetapi lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh para pejabat atau oleh para pegawai di kementerian-kementerian atau di dinas-dinas, itu dengan cepat dia akan melambung, meskipun belum ada muridnya, bangunannya pasti selesai cepat. Nah, kita tanyakan dari mana sumbernya itu. Silakan dicek lah itu, saya kira tidak sulit kita ya mendeteksinya. Melacak ya. Ya, melacaknya. Nah, itu karena apa? Karena mereka yang dipercaya untuk mengelola dana umat, dana negara, dana masyarakat itu justru ikut menikmati gitu loh. Ibaratnya Ya. wasit yang suruh ngatur pertandingan, tukang bendera, tukang kebut bendera, kemudian referee dan lain-lainnya lah. Ya. Referee itu wasitnya. Wasit dan tukang benderanya itu ikut nendang bola gitu loh. Nah, ini repot. Wasit yang seharusnya dia mengatur kemana bola, bagaimana yang melanggar, mana yang tidak, kemudian dia ikut nendang bola gitu loh. Kan sulit kalau dia nendang bola, siapa yang mau memplay kick siapa? Ya. Kan tidak ada. Pelanggaran tidak ada kan. Apalagi kalau nendang bolanya pakai tangan langsung itu. Nggak akan ada yang bilang handsball karena sebutan istilah handsball atau free kick atau treat gitu. Itu kan wasit yang megang. Sementara dia sendiri yang ikut nendang bola. Ini masalahnya. Ini sudah berpuluh tahun ya. Jadi makanya kan ada ada kesan di masyarakat bahwa kalau dia menduduki satu jabatan lalu mendirikan apa saja maka cepat. Atau yang kedua adalah orang-orang yang dekat dengan pemegang kekuasaan. Ya. Itu pasti orang punya harapan. Padahal itu tidak boleh. Dia berharap akan mendapatkan sesuatu dari pengatur kekuasaan, pengatur negeri ini, karena dia dekat dengan yang ngaturnya itu. Tidak boleh. Karena apa? Sang pengatur negeri ini harus membagikan sesuatu dengan adil. Adil itu pada tempatnya. Ya. Nah, apa yang disampaikan Kang Deddy benar bahwa dana hibah dalam pengertian yang tertulis seperti dulu itu stop. Karena apa? Itu dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mencuri lah. Gampangnya gitu aja mencuri. Bayangkan kalau seperti beliau katakan kan, ada satu pesantren yang dapat 50 miliar. Ya. Bayangkan saja itu. Betul. Di audit nggak? Tidak berani audit. Sementara yang kecil-kecil yang cuma 10 mungkin juta. Cuman 10 juta itu di auditnya luar biasa. Nah, dan tadi menarik itu. Bagaimana Cirebon, kota santri, kota pesantren yang begitu hebat kok. Bukan. Cuma dapat 557 juta. 500 juta 30 pesantren loh. Satu pesantren. Cirebon. Kabupaten Cirebon hanya dapat satu pesantren itu 557 juta. Cuma satu pesantren kan? Iya. Bayangkan saja itu. Kita nggak usah cari-cari. Lu pesantrennya banyak di mana? Berarti dana itu sampai tidak sesuai dengan haknya, tidak adil loh. Diberikan hanya satu pesantren. Saya kira ini bagus, kebijakan bagus ini. Dan pencurian dana itu bukan rahasia lah ya kan. Kementerian Agama juga biasa banyak malingnya kan, sudah tahu sendiri. Kalau Abi tadi berbicara seperti mengibaratkan pertandingan sepak bola, jadi ingat kalau pertandingan sepak bola itu pengaturan skor, Abi. Jadi pengaturan skor itu wasitnya sudah dibayar, pemainnya pun sudah ada yang dibayar. Iya. Jadi backnya itu dibayar, nanti kamu nekel ini. Jadi di dana hibah di pesantren juga seperti itu, Abi. Iya, artinya sudah ada permainan kan? Ada permainan. Jadi bukan cuma di sepak bola. Kalau sepak bola udah terlalu mudah bagi orang-orang olahraga tahu tuh kan. Di sepak bola, di volleyball barangkali ya. Tapi kalau sepak bola terlalu kelihatan ya kan. Bahkan di musabaqah tilawatil Quran juga seperti itu. MTQ. Udah biasa ada setelan. Berarti ini termasuk menjual agama, mempermainkan agama. Nah kalau yang fenomena dana hibah ini, ya karena ada imbal baliknya si pondok pesantren yang dapat sekian miliar, maka perantaranya termasuk channel pertamanya itu dapat itu biasanya. Dan itu langganan masalahnya. Langganan. Ada pesantren langganan sumbangan loh. Tapi ada
pesantren yang sama sekali nggak pernah dapat sumbangan. Karena apa? Biasanya pesantren yang dapat langganan sumbangan itu di samping kedekatan atau memang dia berada di sebuah kementerian, di sebuah departemen, dia paling tahu proposalnya kudu seperti apa. Jadi dia tinggal copy paste aja, ganti nama pesantrennya, nama yayasannya, udah tinggal store aja ke situ. Dan yang terima juga temannya sendiri, gitu loh. Formatnya sudah ada gitu. Iya, ini kalau KPK jeli kena sebetulnya banyak itu. Sebenarnya kalau misalkan melacak itu gampang, PPATK, Pusat Transaksi Keuangan. Tapi Gampang. apakah Kang Deddy bisa melanjutkan sampai PPATK, tapi dengan kebijakan menyetop itu gini, Bi. Dampaknya kan ke para santri ini, Bi. Santri yang tidak tahu, para guru-guru ngaji yang mungkin di pesantren tidak tahu itu bagaimana nasibnya dan bagaimana hukumnya gitu, Bi. Santri yang mana maksudnya? Santri yang pesantren dapat dana hibah itu kan pasti sudah ada santrinya gitu. Itu bagaimana di situ? Belum tentu ada santrinya juga. Di Banten saja waktu itu kalau tidak salah ada 117 pesantren fiktif. Ada proposalnya, nggak ada pondoknya. Berarti perlu dilacak nih Jawa Barat. Perlu dilacak. Di Jawa Barat bukan 1 2, banyak itu. Mereka bikin proposal cukup banyak. Atau kadang-kadang satu pesantren membuat beberapa lembaga dengan yayasan berbeda, kemudian diajukan. Gitu loh. Yang fiktif banyak. Pesantren kita Ummul Qura juga pernah dulu. Saya ketika main di Kementerian Agama, tahu-tahu ada yang mengatakan, saya dapat bantuan sekian juta. Ummul Qura kan, Ummul Qura. Coba lihat. Saya lihat ternyata namanya pengasuhnya Muhammad Muhdi. Loh, Muhdi siapa? Bukannya Ummul Qura. Ummul Qura ya aku. Tapi saya nggak persoalkan waktu itu karena sudah, nah duit segitu aja kok. Daripada ribut kan. Dan berarti sebenarnya kalian lah kalau gitu kan. Mestinya kalian turun ke bawah, bukan percaya orang datang sini. Gitu loh, itu mengatasnamakan Ummul Qura, tapi namanya pengasuhnya Muhdi lah. Pengasuhnya kan aku. Harusnya ada verifikasi. Iya, diverifikasi ada turun gitu kan, dicek dulu benar apa tidak ke lapangan. So banyak di Indonesia ini. Dan saya kira kebijakan Kang Deddy luar biasa, sebuah keberanian yang luar biasa dan santri akan menikmati. Nanti santri akan bertanya, jangan-jangan pondokku yang dapat 50 miliar. Nah, itu duitnya kemana tuh, untuk apa tuh? Saya kira ini membuka mata kita semuanya, termasuk orang tua santri juga santri. Ya, betul. Akan buka mata, mereka akan bertanya. Ya. Akan jadi diskusi lah. Saya kira ini penting sekali ya. Penting. Dan mungkin perlu dibuka pesantren. Ini kan sudah ada nih, misalkan Kabupaten Garut nih yang paling banyak nih 140 pesantren 78 miliar. Mungkin bisa wah santri mana aja bisa dilihat ya gitu. Jadi dengan kebijakan Kang Deddy membekukan ya dalam tanda petik itu dana hibah untuk katakanlah untuk agama nggak masalah Bi ya. Nggak masalah. Bukan membekukan dana hibah, istilahnya hanya judulnya yang dibuang. Tapi perhatian Kang Deddy kepada pesantren luar biasa. Kemarin saya kaget ketika ada orang NU juga berbicara di medsos bahwa dia protes tentang kebijakan Kang Deddy. Ini tidak benar ini. Loh, saya berpikir dua kemungkinan. Satu, dia tidak tahu yang sebenarnya, atau jangan-jangan dia termasuk bagian dari orang yang memang dapat tadi itu. Kita boleh seperti itu berasumsi kan? Ya. Kenapa dia tidak klarifikasi terlebih dahulu, tidak tabayun terlebih dahulu, ya kan? Ya. Tidak minta penjelasan terlebih dahulu tentang kebijakan ini bagaimana? Ini luar biasa. Dan Kang Deddy itu hampir semua kebijakan lama yang dipandang tidak adil dan tidak pada tempatnya gitu. Ya. Dia sikat semua. Nah, Abi kan sudah kenal Kang Deddy sudah sangat cukup lama yang kita saksikan beberapa cuplikan video tersebut. Nah, apakah kebijakan dari beliau sebagai Bupati Purwakarta dahulu dengan sekarang itu masih selaras dengan sekarang seperti itu? Masih sama. Komitmen beliau adalah bagaimana rakyat itu disejahterakan terlebih dahulu daripada pemimpinnya. Itu konsepnya. Dua, menyangkut tentang budaya. Kang Deddy tahu bahwa nilai budaya Indonesia itu, khususnya Jawa Barat, itu punya nilai jual. Ya. Selama ini kita jualan pulau, jualan pasir, jualan macam-macam. Kang Deddy tidak. Jual budaya saja sudah jadi uang. Menarik. Iya. Ya. Dan saya sempat berbicara dengan beberapa orang gubernur dan bupati di Indonesia ini. Ya. Di Kalimantan, di Sumatera. Saya sempat berbicara beberapa hal. Misalnya kita tidak usah jual tidak usah merubah alam yang ada. Cukup hutan kita pertahankan, kemudian kita pagar itu. Ya. Kalau ada 100.000 hektar hutan lindung, kemudian kita buka pintu di situ. Kawasan wisata, hutan lindung. Orang bayar mau. Mahal.
Termasuk Freeport, saya pernah canda di Freeport waktu itu, saya kebetulan ada diundang ceramah 2 minggu di sana lebih kurang. Begitu kita melihat Freeport sudah Yang masuk ke tanah itu? Iya, saya masuk di semua kawasan, alhamdulillah dengan izin Allah. Kita naik dari Timika, naik helikopter di antara 2 gunung itu, naik heli. Nah, saya masuk di semua ruangan, diizinkan masuk semua ruangan, mulai dari yang pengerukan, kemudian semacam tungkunya gitu kan, gininya. Saya sempat canda begini, ini kalau melihat jurang galian Freeport itu, truk aja kelihatan sebesar ini dari atas ke bawah, betapa dalamnya. Kalau saja itu di stop saja, saya bilang. Freeport stop, jangan produk lagi, jangan diambil lagi emasnya dan tembaganya, tapi jadikan Freeport itu sebagai objek wisata. Itu orang dari Timika sampai ke tempat itu ya, ke Karten ya, yang di puncak pegunungannya. Saya akan ke sana juga. Orang bayar mungkin 10 juta mau. Iya kan? Nggak usah diproduk lagi dah. Jadi pegawai-pegawai situ cukup aja menjadi tukang karcis misalnya, atau jadi pemandu wisata itu. Jadi alam tidak rusak. Indonesia makin tenar dan orang senang semuanya. Kemudian burung-burung misalnya burung cendrawasih, burung nuri, jangan diambilin semua deh. Kalau perlu dikembangkan kembali. Karena dulu beberapa tahun yang lalu ketika saya ke sana pertama itu kalau pagi burung nuri turun ke bawah. Ramai. Tapi kedua kali saya ke sana sudah tidak ada lagi. Nah, saya tidak tahu kemana perginya, tapi bisa jadi ke pasar-pasar kita di sini. Gitu loh. Nah, siapa pelakunya saya tidak tahu. Artinya gini, alam kita kalau dijual sekedar orang menikmati itu sudah cukup jadi duit. Nah, Kang Deddy tahu ada sejarah, ada budaya di mana orang kalau datang ke situ melihat bayangan sejarah lama atau melihat penampilan budayanya, orang pasti tertarik dan itu mau duit, mau bayar gitu loh. Itu yang beliau lakukan. Jangan dikit-dikit jual kebun, dikit-dikit jual tanah, dikit-dikit tebang pohon, tidak perlu. Nah itu loh, sejarah lama yang diungkap kembali, yang ditampilkan dalam ya visual-visual itu cukup. Dan beliau memang konsen di situ. Beliau sangat ingin bahwa rakyat itu sejahtera semuanya, tapi di bagian lain bagaimana budaya mereka tetap dipertahankan. Dan kalau digabungkan, jual budaya itu sudah bisa buat makan rakyat sebetulnya. Saya ada beberapa pikiran untuk negeri ini misalnya, tapi saya harus bertemu dengan pengusaha gitu. Karena kita tahu pikiran-pikiran orang kampung kan biasa orang kecil macam kita ini kan kadang-kadang sebenarnya bisa jadi duit ya, dan tidak terfikirkan orang-orang besar itu. Nah kalau ada kita akan sampaikan. Mungkin dari pemirsa pada suka bisa mendengar ini, ayo kita bersama-sama kenal Abi. Nah kembali lagi ke Kang Deddy. Sejak Abi tadi kenal pertama kan udah lama. Apa yang ingin disampaikan oleh Abi kaitannya dengan dana hibah ini Abi? Oleh Kang Deddy, silakan. Saya sebelum menyampaikan pesan gini, anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik, itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama. Sudah sampai pada akhlak. Gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja. Nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan. Sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Dan beliau lakukan itu bukan tanpa resiko. Banyak orang mencela, mencaci makinya. Gitu loh. Bukan tanpa resiko. Nah, saya kira gini, apa yang Kang Deddy pikirkan dan lakukan selama ini, itu sebenarnya adalah hati kami. Itu yang ada di hati rakyat selama ini. Mereka bermimpi kapan ada seorang pemimpin yang bisa salaman lah kita. Selama ini orang lihat pemimpin itu hanya paling pasang bendera, foto-fotonya di rumahnya, kemudian disebut siapa gubernur ini, tahu namanya aja, tahu fotonya aja. Tapi untuk bertemu dengan seorang pemimpin dan pertemuan itu begitu dekat, mesra, begitu akrab, penuh kasih sayang, ya baru Deddy lah.
Makanya tidak mengherankan ketika ada beberapa provinsi yang saya tidak tahu canda atau saking keselnya dengan gubernurnya, udah tukaran aja deh. Malah saya lihat ada yang terakhir ini, oh, apa perlu saya culik jadi itu? Saya bawa ke sini. Komen netizen. Netizen. Komen-komen ya. Dan saya kira tidak ada sebuah drama kolosal, nggak ada sandiwara, nggak ada film yang lebih menarik daripada nonton Deddy M Mulyadi ini. Dan kita kemarin kan di Ciamis juga sudah bikin nonton bareng Deddy Mulyadi dengan beberapa kiai, dan kita akan terus di pesantren besok malam kita akan nonton bareng juga karena banyak pelajaran di situ. Banyak pelajaran di situ. Dari anak kecil sampai orang tua semua dapat pelajaran. Dan lihat saja, ketika beliau memberikan uang santunan kepada orang-orang tua, itu orang-orang tua itu ketika belum jadi gubernur juga, mudah-mudahan ditingkatkan derajatnya, gitu kan, dijaga dari mara bahaya. Itu kan doa yang ikhlas. Sementara ada yang lain, kalau udah terpilih Jawa Barat dari Musyrik, kemusyrikan, ya Allah jangan jadikan dia, ya kan? Tolak dia. Yang jadi yang mana sekarang yang diijabah doanya? Yang masyarakat yang diijabah doanya tuh orang yang di panggung yang berapi-api, yang mencaci maki, yang diaminkan ribuan orang, atau nenek-nenek satu orang tadi? Ini dia jadi dia gubernur. Itu aja buktinya. Berarti doa kalian tidak ikhlas. Dan tuh saya kenal orang-orang yang mencaci maki kali, kenal sebagian. Ya teman-teman saya juga. Dan saya berharap bahwa ayolah kita berkaca, belajar apa sih yang sudah kita lakukan selama ini. Ternyata doa orang-orang kecil, dakwatul fuqara itu dia yang ampuh. Masya Allah. Dakwatul fuqara, dia kalau berdoa kan dari hatinya betul. Dia sangat gembira ada orang yang memperhatikan hidupnya, sampai dipegangin KDM itu kan. Tapi di saat seperti itu KDM tidak kehilangan adab, dia cium tangan nenek-nenek itu kan. Dia cium tangan kakek-kakek. Nah, sementara orang yang dicium tangannya juga nggak ampuh-ampuh amat doanya. Malah yang cium tangannya bolak-balik juga nggak ampuh-ampuh amat. Malah akhirnya apa? Begitu banyak mereka yang mendoakan jelek kepada KDM, tapi doanya jelek dan berangkat dari iri dengki. Tapi si nenek tadi doanya tulus. Jadi, nah saya kira yang paling penting buat yang jadi, lakukan yang terbaik. Nggak usah khawatir karena yakin pasti Allah bersama Anda gitu loh. Dan orang baru tahu kan bahwa ternyata karena dia juga sudah talqin dengan Abah Anum, sudah di Qadiriyah Naksabandiyah. Nah itulah mutiara itu memang senantiasa disembunyikan karena tahu ada pencuri yang akan mengambilnya. Tapi kalau barang murahan kan biasanya diobrol dan bungkusnya dibagus-bagusin gitu loh. Nah itu dia tuh barang murah nggak akan laku kalau nggak dibungkus dengan bagus. Tapi kalau mutiara dicari sama orang, gitu loh. Jadi saya ingat Habib itu akan muncul batu berlian dari Jawa Barat. Nah, walau alam siapa tuh? Entah itu dari Jawa Barat. Ya, jadi sementara itu Habib KDM yang semoga pemirsa pada Suka TV bisa mengambil pelajaran dari KDM tersebut dan kita bisa juga seperti KDM tingkahnya. Baik. Sementara itu jadi apapun yang dilakukan oleh KDM semoga bermanfaat dan barokah buat masyarakat. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.